lagi dengan saya, Dr. Cynthia, di Bincang-Bincang Muter atau BBM. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Olga, spesialis anak. Nah, dok, supaya mam semua lebih sayang sama dokter, lebih kenal lagi sama dokter, boleh dong dokter memperkenalkan diri dulu ke mams-mams semua? Ya. Halo Mam semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Olga Visetria Putri Purba, spesialis anak. Saat ini saya berpraktik di Rumah Sakit Umum Mayapada Bandung dan di Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi. Nah, kalau tadi dokter udah memperkenalkan diri ke mam, sekarang kita yang kenalan ya dok ya, supaya suasananya lebih cair. Apa kabar nih dokter Olga? Alhamdulillah kabar baik dokter. Sehat-sehat. Anak juga di rumah sehat. Alhamdulillah ya dok ya. Untung ada yang batuk pilek. Aduh gimana sih memang kalau lagi batuk pilek tuh mamahnya tuh rasanya udah malam gak tidur bener. Pusing. Belum lagi pengaruhnya ke berat badan. Udah deh saya makin pusing. Saya pokoknya kalau anak batuk pilek tuh udah rasanya aduh semua beban dunia rasanya berjibun di kepala. Kayak gak pengen nimbang gitu ya. Bener banget dok. Nah, kita ngundang dokter spesialis anak yang istimewa ini karena hari ini dok kita mau ngomongin yang sekarang lagi banyak banget dikeluhin sama ibu-ibu. Bener gak dok? Betul. Sebagai seorang dokter anak pasti nih tiap hari keluhannya, Bu anaknya kenapa? Serot gitu ya. Jadi batuk pilek pasti itu lagi jadi momok yang akhir-akhir ini bener-bener nakutin ya dok ya. Benar. Bahkan sekarang juga anak saya di rumah tuh lagi sisa-sisa batuk sama pilek. Tapi kenapa ya dok ya, dulu zaman saya masih kecil gitu ya, kok rasanya tuh batuk pilek tuh suatu hal yang sederhana gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, berangkat aja ke sekolah gitu. Tapi kalau sekarang bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gitu ya dok ya, benar. Nah, dan hari ini dok kita mau tekankan itu batuk pileknya itu terutama yang disebabkan karena asap rokok. Karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini tuh yang benar-benar jadi penyebab yang banyak menyebabkan batuk pilek itu yang pertama pasti asap rokok, yang kedua polusi. Betul. Ya dok ya. Nah jadi Mams, hari ini kita mau berbicara ke arah batuk pilek yang berbahaya dan lebih ditekankan pada asap rokok disebabkan oleh asap rokok maupun oleh polusi gitu ya dok ya. Nah kita mau nyaksiin dulu ya dok ya, sebelum kita berbicara lebih jauh kita mau nyaksiin satu video mengenai ibu yang berbicara atau bercerita tentang anaknya yang bronkopneumonia. Yuk Mams, kita saksikan juga ya video berikut ini. Bahaya asap rokok itu emang benar-benar nyata. Ini pengalaman anak aku terkena bronkopneumonia yang dipicu oleh asap rokok. Awalnya dia itu demam disertai dengan flu batuk sekitar 2 hari, dan di hari ketiga dia itu udah lemas banget, ketemu bantal langsung tidur, nggak mau nyusu. Ini aku coba-coba gendong dia susah banget untuk melek. Nah akhirnya dia itu tumbang lagi, dia tidur dengan nafas yang tersengal-sengal seperti ini. Jadi nafasnya tuh pendek. Jadi karena udah panik banget, akhirnya aku bawa ke UGD. Dan di sini sesaknya itu makin parah. Setelah konsultasi dokter, langsung disuruh rawat inap dan dipasang infus, katanya udah dehidrasi parah dan juga langsung dinebu. Jadi sebelumnya anak aku juga darahnya diambil untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, di sini anak aku udah agak mendingan tapi masih lemas banget. Nah, setelah seharian diinfus dan juga udah ada obat yang masuk, dia udah mulai bermain tapi dia itu masih sesak. Jadi buat bunda yang punya baby di rumah, jaga kesehatan anak bunda ya, soalnya ngerawat bayi di rumah sakit itu benar-benar perjuangan banget. Nah dok, kalau tadi kan kita udah lihat video ya dok ya, kemudian kita juga udah dengar, mungkin bukan dengar tapi lebih ke baca gitu ya dok ya, salah satu artikel di media nasional, yaitu ada seorang ibu yang anaknya sampai meninggal itu karena paparan dari asap rokok. Nah, dari data WHO sendiri ya dok ya, ternyata sampai tahun 2020 ada sekitar 1 miliar perokok di dunia. Bayangin dok, dari 6 miliar populasi itu 1/6-nya ternyata adalah perokok. Dan dari 1 miliar itu setiap tahun ada 8 juta orang yang meninggal karena rokok. Jadi datanya tuh seperti itu dok. Dan dari 8 juta ternyata 1,2 juta itu meninggal karena bertindak sebagai perokok pasif. Dan setiap tahun itu 65.000 anak meninggal karena asap rokok. Coba dok, ada data yang begitu mengerikannya di depan mata kita, gimana kita sebagai seorang ibu dan dokter, apalagi sebagai seorang dokter anak, gak was-was gitu ya dok ya. Nah hari ini ya Mam ya, kita mau berbicara lebih dalam mengenai
batuk pilek yang disebabkan oleh asap rokok. Nah, nih Dok, kita sekarang masuk ya ke tentang rokoknya dulu nih Dok. Nah, betul. Nah, ini sebetulnya ya Dok ya, rokok tuh kan sebetulnya dari dulu udah ada ya Dok ya. Nah, sampai sekarang mungkin kalau dulu orang nggak terlalu aware. Ya, jadi dan orang tua dulu tuh cenderung mereka lebih sibuk untuk mencari nafkah. Betul. Sedangkan orang tua sekarang tuh udah banyak yang well educated banget tuh. Dan mereka tuh pinternya, mereka bisa mencari sumber pembelajaran itu di mana saja, terutama di media sosial. Benar. Nah, Dok, kalau misalkan dari rokok sendiri, itu bahan apa sih yang dari rokok itu paling berbahaya sehingga kita tuh jadi takut banget gitu kalau anak kita terpapar ke asap rokok? Oke, jadi kalau misalnya dari kandungan asap rokoknya sendiri ya, itu tuh memang sangat berbahaya. Jadi dia mengandung berbagai partikel, di mana di antaranya 250-nya itu adalah zat-zat yang berbahaya. Mungkin yang banyak kita kenali sekarang itu di antaranya tuh seperti misalnya tar, kemudian nikotin, ya, karbon monoksida, dan juga zat-zat yang bersifat karsinogen atau yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Nah, berkaitan dengan hubungannya dengan pneumonia mungkin yang sekarang banyak ya. Betul. Jadi sebenarnya mungkin yang ingin saya tekankan juga bahwa asap rokok itu tuh gak hanya berbahaya dari asap rokok yang kita lihat. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bicara kan, kalau misalnya pernah dengar mungkin ada perokok aktif, ada perokok pasif, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya perokok aktif kan orang yang memang menghirup. Ya, nah kalau anak-anak mungkin kan dia sebagai second hand smoker atau perokok pasif, jadi dia berada di sekitaran orang-orang yang merokok seperti itu. Tapi yang kita nggak boleh lupa juga ada yang disebut dengan third hand smoker. Jadi kalau third hand smoker itu orang yang merokok sudah nggak ada, tapi zat-zat beracun yang ditinggalkan dari asap rokoknya itu masih stay gitu ya, misalnya di rambut orang tersebut, atau di bangku, atau di dinding, di mana tempat orang tadi merokok gitu. Nah, anak berada pada posisi second hand smoker dan third hand smoker. Iya, betul. Jadi kalaupun nggak menghirup secara langsung, misalnya dia berada pada ruangan yang tadinya ditempati oleh orang yang merokok, itu juga sama berbahayanya. Gitu, itu yang tanpa disadari ya. Iya, betul. Nah, zat-zat berbahaya itu mungkin kalau secara mekanisme detailnya gitu ya Dok ya. Jadi dia itu kan di dalam paru-paru atau di dalam saluran nafas itu ada kayak silia atau penggeraknya. Iya. Ya. Nanti silia itu tuh berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat atau benda asing supaya nggak masuk ke dalam paru-paru. Kalau misalnya terdapat paparan asap rokok, dia bekerja lebih berat nih. Jadi itu kan benda asing kan, zat berbahaya. Dia bekerja lebih berat sehingga sampai nantinya dia akan mengalami penurunan fungsi. Zat-zat berbahaya, mukus, sekret, semua yang harus dikeluarkan dari dalam paru-paru, jadi tidak efektif untuk dikeluarkannya, malah justru akan mengendap ke dalam paru-parunya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan asap rokok itu menyebabkan terjadinya infeksi paru. Ternyata serius banget ya Dok ya, itu penyebab. Jadi hubungan dari ke asap rokok ternyata tidak sesederhana hanya menyebabkan inflamasi, peradangan, iritasi, tapi ternyata dia malah ikut mengganggu fungsi pertahanan dari saluran nafas sendiri. Nah, makanya apalagi anak tuh kan memang tangannya gelatak ya, jadi memang kalau dia ke yang ke tembok, ke kursi dia pegang-pegang apa segala macem. Jadi pasti kalau ketinggalan di situ ya otomatis ikut kepegang, ikut kehirup gitu ya. Itu yang mungkin nggak kita sadarin ya, maksudnya kayak asap rokok, kok nggak pernah bareng sama asap rokok, tapi ya maksudnya misalnya pengasuhnya atau siapa habis ketemu sama orang yang rokok, atau misalnya dia ke suatu tempat yang habis didatangi orang yang merokok, itu sama berbahayanya gitu. Iya, jadi tanpa kita sadari pun memang ternyata tuh asap rokok tuh memang datang sendiri ke rumah melalui orang yang nggak kita duga gitu, dan melalui cara yang tidak kita prediksi gitu ya Dok ya. Ternyata ya ampun, saya juga baru sadar ternyata kan kalau misalkan selama ini kita mikir ternyata bapaknya nggak ngerokok nih, kakeknya nggak ngerokok, ya udahlah aman kayaknya. Oh ternyata ada juga, jadi ternyata kita kontak dengan perokok pun itu kita bawa juga ke rumah dan kita paparkan ke anak-anak. Kasihan banget ya ternyata ya. Jadi kalau misalnya kita jarak yang aman nih kalau sama orang yang rokok gitu misalnya, itu tuh pada jarak 44 sampai 60 meter itu masih bisa kena gitu. Jadi misalnya orang ngerokok di sana durasi atau jaraknya itu 60 meter gitu, masih bisa, asapnya itu masih bisa kena gitu ibaratnya. Misalkan ya Dok ya, orang itu ngerokok di situ dan kita papasan sama dia, itu jarak waktu berapa lama sih gitu? Dia bisa si asap rokoknya tuh ke bawah ke anak kita, nempel ke kita gitu.
Jadi kalau asap rokok yang ditinggalkan dari orang yang merokok gitu ya, itu tuh bisa bertahan di sofa dan lainnya itu sekitar 3 jam. Oh, jadi kalau ada orang di situ ngerokok, ya udah, walaupun dia udah pergi, jangan di situ dulu Betul. sampai 3 jam. Iya, Oh 3 my jam. God. Jadi kalau kita ke restoran gitu mungkin ya, Iya. mau yang ruangannya yang smoking atau yang non smoking gitu kan buat anak. Pikir kan kalau misalnya non smoking tapi lagi nggak ada yang ngerokok aman gitu ya. Nah, ternyata itu, residunya tetap. iya betul. Sisa-sisa zat berbahayanya tetap ya gitu. Oh, jadi ya memang ternyata kalau kita punya anak ya udah memang paling aman non smoking Iya, gitu, benar. yang bener-bener nggak ada bersih dari asap rokok. Betul. Gitu. Oh, ternyata seperti itu ya dok, yang membuka mata sekali penjelasan dari dokter loh dok. Soalnya saya sendiri juga ternyata saya nggak se-aware itu gitu. Jadi Iya, saya pikir ya kalau misalkan memang udah pergi ya udah oke, aman gitu. Tapi saya juga tidak berpikiran sejauh itu bahwa rokok tuh bisa sampai ke sofa, ke tempat duduk. Itu saya nggak pernah berpikiran sejauh itu gitu. Padahal saya juga latar belakangnya medis, apalagi yang awam Iya, gitu. betul. Wah, itu betul-betul Ya karena kalau benar-benar. misalnya ada yang ngerokok enggak, ayahnya enggak, tapi saya ngerokoknya di luar rumah gitu. Pas mau gendong anaknya dia nggak ganti baju, terus dia nggak mandi dulu, nggak, ya itu sama aja anaknya menghirup udara, menghirup asap rokok itu. asap rokok. Nah, terus dok, kalau misalkan tadi penyebab paling banyak dari bronko, sekarang kan lagi banyak didengungkan bronkopneumonia gitu ya dok ya. Bahkan di media sosial juga hati-hati ya, jangan sampai anak kena bronkopneumonia. Nah, penyebabnya itu apakah asap rokok utama atau sebetulnya penyebab multifaktorial dengan asap rokok ini adalah pencetus? Oke, kalau per definisi sebetulnya kalau bronkopneumonia itu kan infeksi atau adanya peradangan pada jaringan atau parenkim paru ya, yang dia itu disebabkannya karena respon terhadap kuman yang masuk. Kuman yang masuk itu bisa karena bakteri, virus ataupun jamur. Nah, peranan asap rokok di sini itu dia itu menyebabkan terjadinya iritasi seperti yang tadi dokter bilang, sehingga si kuman lebih gampang untuk masuk. Iya. Jadi kalau misalnya dibandingkan anak yang tidak terpapar asap rokok sama anak yang terpapar asap rokok, akan semakin nangkep kuman untuk anak-anak yang terpapar asap rokok seperti itu. Nah, mungkin kalau yang sekarang kenapa banyak gitu ya bronkopneumonia, karena selain daripada asap rokok, beberapa asap-asap yang lain itu mempengaruhi juga ke fungsi paru-paru, seperti misalnya tadi polusi udara. Polusi udara kan kayak sekarang sebenarnya kan banyak tuh yang kayak air quality index-nya lagi jelek seperti itu kan, merah-merah gitu ya. Gitu. Betul, itu sangat berpengaruh ke fungsi paru-parunya gitu. Jadi selain daripada itu, kan kalau asap kendaraan kan kita udah tahu ya, karbon monoksida isinya jadi memang merusak. Jadi ya itu saling berkaitan lah gitu. Jadi karena fungsi paru-parunya itu menurun akibat paparan polusi, sehingga dia lebih mudah untuk kuman-kuman yang tadi disebutkan untuk masuk ke dalam paru-parunya gitu. Gitu. Jadi sebetulnya memang penyebabnya itu multifaktorial, tapi penyebab utamanya sendiri itu tetap ya harus ada virus atau bakteri atau gitu. jamur. Betul. Jadi harus ada patogennya dulu gitu yang masuk, baru nanti si lingkungannya itu didukung oleh polusi udara, oleh asap rokok gitu ya dok ya. Jadi tetap memang ada zatnya dulu sih, yang bikin penyakitnya dulu gitu. Jadi sebetulnya asap rokok ini sebetulnya gini, lingkungan kita memang udah nggak bagus gitu. Kemudian memang namanya patogen di mana-mana ada ya dok ya. Jangan ditambahin lagi pakai asap rokok gitu. Jadi memperburuk keadaan yang sudah buruk gitu. Ya dok ya. Memperkusut benang yang sudah kusut gitu ya dok ya. Gitu mam. Jadi kenapa memang untuk bayi ya dok ya, apalagi yang punya anak kecil, punya bayi gitu, bener-bener nggak disarankan sama sekali deket-deket ke orang yang perokok. Betul sekali. Nah sekarang gini dok, sekarang di mana sih tempat yang nggak pernah terpapar asap rokok gitu, bener nggak ya dok ya? Maksudnya di mana-mana pun, apakah kita jadi nggak boleh bawa anak kita keluar atau kita ada standar-standar tertentu yang harus kita lebih waspadai ini kalau bawa anak kita keluar, misalkan jangan keluar lebih lama dari berapa jam atau lebih baik ke tempatnya tujuannya kemana gitu. Gimana dok? Ya, jadi sebenarnya sih kalau misalnya boleh kalau menelisik kembali, si paru-paru itu sebetulnya dia
perkembangannya kan dari mulai prenatal, dari hamil sampai dia postnatal. Jadi kalau dilihat di literatur itu dibilang sampai usia 1 sampai 2 tahun itu paru-paru masih berkembang. Jadi artinya belum, saat lahir itu belum berkembang secara sempurna. Gitu. Itulah mungkin pada 1 sampai 2 tahun juga anak batuk pilek kan juga sering gitu ya. Nah, jadi mungkin di usia itu mungkin sebaiknya kita membatasi lah, apalagi sekarang kualitas udara sedang nggak bagus. Mungkin salah satunya kita sebelum keluar rumah kita ngecek dulu kualitas udara saat ini seperti apa. Kemudian setelah itu kalau misalnya memang di situ kualitas udaranya sedang tidak bagus, ya aktivitas luar rumah memang harus dibatasin gitu kan ya. Kemudian setelah itu ya kalau misalnya ke tempat-tempat publik atau tempat umum, mungkin ya itu tadi kita pilih-pilih tempat yang emang dikhususkan non smoking, jadi kan nggak ada residu-residu asapnya gitu ya. Terus pastikan tempat-tempat yang ventilasi udaranya bagus, ya mungkin seperti itu ya. Jadi kita lebih milih lah ya. Ya betul. Tempatnya harus lebih kita pilih, kita yang sebagai orang tua udah lebih mengerti, kita yang lebih bijaksana gitu ya. Ya memang tujuannya harus kemana gitu. Oke dok, benar-benar jelas banget lah dok. Kalau udah dijelasin kayak gitu jadi lebih mengerti. Nah jadi dok sekarang kayak saya juga ngehnya kalau ke restoran, tadinya mikirnya gitu kan, nggak ada orang ngerokok nggak apa-apa gitu kan, tapi ada 1 jam yang lalu habis ngerokok ya tetap nggak mau gitu kan, pilih tempat yang benar-benar dari memang awal bersih, non smoking gitu. Nah dok, sekarang kita lebih mengenal si bronkopneumonia ini ya dok ya, yang banyak merenggut nyawa anak-anak, terutama anak-anak balita di bawah 5 tahun ya dok ya. Nah kalau bronkopneumonia ini apakah ada golongan anak tertentu yang memang dia berisiko lebih besar untuk terkena bronkopneumonia? Jadi kalau misalnya faktor resiko dari anak-anak yang lebih rentan gitu ya mengalami bronkopneumonia, mungkin yang pertama adalah bayi-bayi prematur, ya jadi bayi yang belum lahir lahir sebelum waktunya, bayi-bayi yang berat lahirnya rendah, ya jadi di bawah 2,5 kilo. Kemudian bayi-bayi yang gizi buruk. Nah ini nih gizi buruk sama pneumonia itu kayak berteman gitu. Jadi besar resikonya untuk pada pasien-pasien yang gizi buruk. Kemudian setelah itu pada anak-anak yang tidak dapat ASI eksklusif. Ya, jadi kalau misalnya dikatakan bahkan dari WHO salah satu cara untuk mencegah pneumonia ya dengan diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Lalu setelah itu anak-anak yang menderita penyakit-penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung bawaan, penyakit keganasan seperti itu ya, dan kelompok-kelompok bayi yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali, ya. Dan mungkin yang terakhir ya bayi-bayi yang berada pada hunian yang padat dengan sering mendapatkan paparan polusi udara. Oh gitu. Jadi kalau kita tarik benang merahnya berarti anak-anak dengan keadaan tubuh yang imunitasnya rendah gitu ya dok ya. Disebabkan oleh, baik itu disebabkan oleh gizinya kurang, nggak mendapat imunisasi, karena prematur juga kan memang biasanya imunokompromis gitu ya dok ya. Gitu. Jadi memang ternyata benang merahnya adalah status gizi. Makanya kenapa si bronkopneumonia banyak bertemannya sama orang anak yang gizinya buruk gitu ya dok ya. Gitu. Jadi memang apalagi gitu ya pada anak-anak yang udah menggizinya buruk dan nggak mendapat ASI eksklusif gitu. Wah, udah pusing gitu. Kasihan sih ya sebenarnya ya. Miris gitu ya dok ya sebetulnya. Kalau ngelihat anak yang sebetulnya dia harusnya bisa berkembang dengan optimal gitu. Ternyata dengan bronkopneumonia dia jadi mengganggu juga tumbuh kembangnya gitu ya dok ya. Oke, kalau untuk gejalanya sendiri nih dok, kan kalau misalkan sekarang kan banyak banget nih simpang siur gitu ya. Tapi dari testimoni orang yang udah ngalamin kayak misalkan ini cekung nih, kalau ini cekung hati-hati nih harus bawa ke rumah sakit langsung. Kalau nggak napasnya gitu ya dok ya, kayak kecapean, kayak kepanasan. Nah coba dok, sekarang kita belajar dari pakar langsung ya Mams ya. Dari pakar langsung gimana sih sebetulnya gejala pasti dari bronkopneumonia. Oke, jadi mungkin yang kita harus bedain, mungkin buat moms and dad semua gitu ya, ini tuh batuk pilek biasa atau udah bronkopneumonia gitu ya. Jadi kalau misalnya batuk pilek biasa yang nggak boleh ada nih, yang bisa kita sadari di rumah adalah dari laju nafas, ya. Nafasnya kayak gimana? Ya, jadi kita punya patokan nafas cepat pada bayi dan anak balita gitu ya. Nah, nafas cepat itu kalau usia kurang dari 2 bulan dikatakan cepat kalau dia laju nafasnya lebih dari 60 kali per menit. Kalau 2 bulan sampai 12 bulan itu kalau laju nafasnya lebih cepat dari 50 kali per menit. 1 tahun sampai 5 tahun kalau lebih cepat dari 40 kali per menit. Ya, jadi itu dulu. Kalau misalnya anak saya batuk pilek, Dok, nafasnya nggak cepat, nah mungkin itu batuk pilek biasa. Tapi kalau batuk pilek, iya bener dok, nafasnya
60 kali per menit, anaknya umur 3 tahun. Nah, itu tanda bahaya. Jadi kalau misalnya batuk pilek biasa, harusnya nafasnya nggak cepet. Kalau ada nafas cepat, itu kita curiga ke arah bronkopneumonia gitu. Kemudian yang kedua adalah tarikan dinding dada. Ya, tarikan dinding dada itu seperti tadi Dokter Cynthia bilang. Jadi kalau misalnya tarikan dinding dada itu menandakan bahwa ada pemakaian otot dada berlebih kan. Jadi kita lihatnya di mana, di antara perut sama dada. Ya, di situ ada cekungan atau enggak. Kalau di anak mungkin kalau misalnya lebih beratnya lagi, di sininya, di rusuknya itu kelihatan kalau nafas seperti ketarik kayak gitu. Ya, atau bahkan di sini. Ya, di sininya udah kelihatan, nah itu berarti sesak nafasnya berat seperti itu. Kemudian yang lain, yang tanda yang umum mungkin ya anaknya demam, tidak mau nyusu, bahkan bisa sampai kebiruan hingga kejang. Nah, itu tuh tanda-tanda bahaya lah kalau untuk yang bronkopneumonia ya, seperti itu. Jadi, untuk yang membedakan batuk pilek biasa dengan bronkopneumonia itu tadi, nafas cepat dan tarikan dinding dada ke dalam. Gitu. Jadi kalau nggak ada 2 tanda itu adalah batuk pilek biasa. Mungkin batuk pilek biasa ya. Mungkin lebih mengarah ke batuk pilek biasa. Tapi harus diperhatikan juga yang lain-lain ya dok ya. Betul. Kalau misalkan dia nggak tarikannya nggak cepet gitu, tapi ini udah jelas-jelas biru gitu, itu gimana gitu ya dok ya. Terus mungkin agak challenging juga kalau kita menghitung laju nafas ya. Jadi jangan juga menghitung laju nafasnya anaknya sedang nangis gitu ya. Kan itu akan sangat mempengaruhi. Terus kemudian ya sebisa mungkin kita hitung laju nafasnya pada saat dia tidur gitu. Atau dia tenang lah ibaratnya gitu. Tapi jangan juga misalnya nggak dok, nggak cepat tapi malah lambat, nah itu bahaya. Nah itu juga bahaya. Ancaman henti napas jangan-jangan ya dok ya. Itu udah serem juga itu gitu ya. Jadi apa yang kurang dan apa yang berlebih pokoknya nggak ada yang baik gitu ya dok ya. Harus sedang-sedang aja gitu ya dok ya. Oh gitu dok. Jadi memang red flag itu 2 ya dok ya warningnya. Napasnya cepat dan ada tarikan dinding dada itu yang harus langsung dibawa ke IGD ya dok ya. Betul. Untuk mendapatkan perawatan medis gitu ya dok ya. Oke. Jadi supaya kenapa sama kita diperjelas gitu loh dok, supaya nggak ambigu gitu. Jadi soalnya kan kadang-kadang ibu kan suka overthinking. Benar. Nah kalau misalkan nggak dapet penjelasan dari pakar, takutnya kan nanti dia dapat penjelasan dari tempat yang lain, dari sumber yang belum terpercaya, kan takutnya jadi tambah overthinking gitu. Apalagi udah ibu-ibunya udah anaknya lagi kayak gini, wah udah tambah ribet gitu loh dok pikirannya. Betul gitu. Sebenarnya sih kalau kita periksa lebih lanjut ya, kalau kita mungkin kan udah dari suara nafas parunya kedengeran ya, saturasi oksigennya turun kayak gitu. Kalau udah dibawa ke dokter pokoknya udah paling aman deh. Saya juga pokoknya kalau ada apa-apa, walaupun saya sendiri dokter, tapi pokoknya kalau anakmu udah langsung bawa aja ke dokter anak, lebih jelas gitu. Nah dok, kalau misalkan bronkopneumonia nih ya dok ya, udah berhasil didiagnosis, itu seberapa jauh sih dok pengobatannya? Kira-kira kalau misalkan dibawa nih harus ke rumah sakit, terus dirawat inap, kira-kira pengobatannya apa aja sih dok? Oke, jadi kalau misalnya kita udah diagnosis anaknya bronkopneumonia misalnya tadi ya, jadi yang pertama kita berikan suplementasi oksigen atau oksigen sesuai indikasi ya. Jadi bisa kita kasih kalau oksigen saturasi oksigen di bawah 92%, kita beri tambahan oksigen. Kemudian yang kedua demam ya. Jadi demamnya kita kontrol, kita berikan obat penurun demam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cairan dan nutrisi. Ya biasanya kan kalau anak batuk pilek itu makannya susah ya, bisa sampai ada muntah seperti itu. Nah kita pastikan status hidrasinya seperti apa dengan diberikan infus. Kemudian nutrisi. Jadi misalkan apakah perlu tambahan karbohidrat atau yang lain di dalam infusannya atau enggak. Dan yang terpenting adalah antibiotik. Ya, antibiotiknya itu adalah antibiotik yang disuntikan. Itu biasanya kita kalau misalnya antibiotik yang disuntikan itu akan terlihat ya perbaikan klinisnya itu dalam waktu 3 sampai 5 hari setelah pemberian antibiotik yang diinfuskan itu. Lalu kalau misalnya dari suara parunya ada suara nafas tambahan, biasanya kita tambah dengan di nebu. Ya, di nebulizer gitu. Di nebulizer. Ya sih itu yang banyak di. Jadi kan banyak kan orang bikin kayak tadi lah, bikin video-video gitu. Ini anak saya di nebu, tiap 8 jam di nebu gitu. Nah kalau misalnya di bayi ya terutama kan mereka memang belum bisa mengeluarkan dahak secara sendiri kan. Jadi karena kita memang bantu dengan di nebu, terutama kalau kita dengerin dari suara nafasnya ada suara nafas tambahan. Gitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan untuk keadaan polusi seperti ini ya dok ya, kalau misalkan di rumah kita pakai air purifier, apakah itu akan lebih aman gitu untuk ke kitanya?
Ya, betul. Jadi kalau misalnya menanggapi atau menyikapi si polusi udara sekarang, memang salah satunya yang sudah dikatakan ada gunanya gitulah ya, dengan diberikan Air pemasangan purifier ya. betul. Tapi air purifier tuh kan ada macam-macam ya, Dok, betul. ya. Itu kan kalau yang saya tahu kan sebetulnya yang efektif gitu ya, Dok. Itu kan yang gede gitu ya, Dok, ya. Karena itu kan ada filter-filter tertentu yang ada di dalamnya gitu, Dok. Nah, yang mau saya tanya kan ada orang yang pakai gantung-gantung di sini. Itu sebetulnya efektif nggak sih, Dok? Atau ya itu mah sugesti lah gitu, jadi ngerasa lebih aman ke kitanya? Ya jadi kalau misalnya dari berbagai jenis itu kan emang yang paling efektif tuh jadi ada humidifier kan gitu ya. Yang paling efektif itu kan yang emang air purifier kan. Kalau air purifier itu dia menjernihkan udara yang masuk, kemudian dikeluarkan lagi seperti itu kan. Kalau humidifier dia hanya melembabkan aja atau bisa ditambahkan dengan aroma-aroma terapi. Tapi kalau yang digantungin itu kalau sampai saat ini sih mungkin penelitiannya belum banyak ya, jadi rasanya sih mungkin ya kurang efektif ya dibandingkan karena kan kalau misalnya suatu bahkan kalau misalnya air purifier itu kan ada jangkauan udaranya gitu ya, Dok ya. Jadi makin besar mungkin udaranya dia bisa mencakup udara yang makin banyak. Jadi artinya berarti di situ dia ada sistem untuk nyaringnya. Jadi kalau misalnya sekecil itu mungkin agak diragukan ya efektivitasnya dalam menyaring udara di sekelilingnya. Jadi lebih ke sugesti kita aja gitu mungkin ya. Karena kalau penelitiannya sendiri saya terus terang belum pernah ada penelitian sampai sejauh itu gitu ya, Dok. Ya. Tapi kalau air purifier yang duduk itu ya udah ada memang terbukti. Gitu. Nah, Dok, sekarang ya untuk lebih ekstrimnya lagi itu sekarang ada yang ICU grade. Ada air purifier yang ICU grade, apakah kita memang harus pakai sampai sejauh itu gitu kalau untuk di rumah supaya aman? Oke, kalau misalnya ICU grade kan dia mungkin dia lebih ke kuman-kuman yang kayak ya di ICU kan emang kuman-kumannya kan lebih ke ganas gitu ya. Kalau misalnya memang bisa ya mangga aja gitu. Cuman tapi kalau misalnya di kehidupan sehari-hari sih sebenarnya ya cukup air purifier yang di situ udah tertulis dia menjangkaunya berapa meter gitu. Jadi kalau misalnya dia menjangkaunya sekitar misalnya 20 meter, kita tempatkan di kamar kan berarti cukup. Tapi kalau misalnya kita tempatkan di ruang tengahnya luas, ternyata di situ daya cakupnya hanya 10 meter misalnya kayak gitu, itu nggak sesuai gitu. Nah, mitos selanjutnya nih, Dok. Kalau misalkan lagi ada nih, Dok, saya sih ya yang beredar di masyarakat aja. Bener nggak sih, Dok, kalau misalkan minum susu formula itu bisa bikin bronkopneumonia? Soalnya saya juga baru dengar sebetulnya. Oke, jadi kalau secara langsung mungkin enggak ya gitu, karena gimana ceritanya susu formula terus bikin bronkopneumonia. Tapi kalau misalnya kita bandingkan mungkin anak-anak yang dapat ASI eksklusif sama anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif, berarti kan dapatnya susu yang lain kan, itu akan lebih besar resikonya anak-anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Nah, kemudian yang lain mungkin yang berkaitan adalah dengan pemberian susu di malam hari ya. Jadi karena kalau pemberian susu formula di malam hari itu terkadang memegang si botolnya salah atau kayak gimana, mungkin lebih besar resiko untuk terjadi aspirasi, keselak gitu ya, Dok, gitu ya. Nah, mikroaspirasi atau aspirasi itu ya ada kaitannya dengan infeksi paru gitu. Tapi kalau secara langsung sepertinya enggak ya. Jadi kalau secara langsung enggak, kalau kecuali bikin keselak gitu. Kalau misalkan keselak, nah baru langsung bikin pneumonia gitu ya, Dok. Dan kalau dibandingin sama anak yang dapat ASI eksklusif, ya jelas aja kan kalau di susu formula kita nggak ada antibodinya. Betul, iya. Tapi bener ya, Dok, ya, ini mah real testi kan anak pertama saya gitu. Itu kan saya cuma sampai 17 bulan gitu nyusuin ASI-nya. Sudahnya lanjut. Kalau anak sekarang itu juga kan waktu awal-awal saya seling sama susu formula. Gitu, soalnya saya kan di luar kota. Jadi kalau misalkan cadangan ASI-nya habis ya udah sama saya diselingin pakai susu formula sama yang ngerawat di sininya gitu. Itu beda banget efeknya sama anak yang kedua. Jadi anak kedua mah bener-bener full dan dia DBF full. Jadi dia kalau misalkan flu ya, Dok ya, itu cuma 3 hari udah anaknya cenghar lagi gitu. Memang waktu awal-awal gitu dia sampai demam segala macam, tapi bener-bener itu adalah bentuk pertahanan tubuh terhadap virus gitu. Jadi dia heboh tubuhnya kayak tentaranya tuh mati-matian sampai demam segala macam ngelawannya udah gitu udah 3 hari tuh udah aja beres. Tapi kalau anak yang pertama, aduh bisa sampai 2 minggu dong. Itu saya sampai gitu ya. Kayak
aduh nih anak kenapa ya, udah dibawa ke dokter, kan antibiotik, kasih antibiotik, dikasih obat simptomatis, biasanya kan hilang nih. Iya. Nah nanti udah gitu, udah berapa lama temennya mulai lagi dia saya tuh sampai aduh kok kenapa sih kamu tuh gitu, kok gampang banget kena flu batuk, tapi kalau adanya tuh bener-bener itu kayak pejuang tangguh dong. Jadi nggak gampang gitu, kena sakit juga nggak gampang, dan kalau dia sakit memang perlawarannya hebat banget sampai demam, sampai bikin kita pusing, tapi cepet banget selesainya tuh si penyakitnya gitu. Itu bener-bener the power of gold liquid gitu. Jadi bener-bener emang Tuhan kasih kita ASI itu bener-bener untuk dibekelin ke anak tuh emang bener khasiatnya gitu. Kelihatan ya. Iya, jadi real testing testimoni banget lah ya kalau gitu. Nah dok, balik lagi ya dok ya, kita ke bronkopneumonia. Kalau pencegahannya dari dokter anak, pencegahannya apa sekaligus sebagai take home note untuk mam semua nih dok? Oke, jadi kalau kita patokannya sama WHO ya, jadi untuk penanggulangan pneumonia itu ada 3. Yang pertama itu protect, jadi kita melindungi. Gimana caranya melindungi adalah yang pertama tadi berkaitan sama asap rokok, jadi kita hindari banget nih bayi atau anak kita dari paparan asap rokok. Termasuk asap-asap yang lain ya dok, jadi kayak asap kendaraan bermotor, asap dapur jangan lupa. Oh iya ya. benar. Terus udah gitu asap obat nyamuk ya, jangan lupa. Lalu setelah itu ada yang berikutnya adalah cuci tangan. Ya, jangan lupa untuk kebiasaan cuci tangan tuh udah bagus banget dulu pas zaman COVID. Kemudian setelah itu seperti kayak suplementasi vitamin A ya, kan jangan lupa tuh di bulan Februari sama bulan Agustus ada pemberian vitamin atau suplementasi vitamin A. Gratis gak tuh dok, yang paling Gratis, penting gratis. tuh? Pasti pada nanyanya gitu tuh, gratis di Posyandu ya dok? Iya, di Posyandu. Di Posyandu gratis mam. Harusnya ada kemarin Agustus, cuman kayaknya agak ketunda karena ada survei-survei seperti itu, tapi don't miss it ya, nanti ada di bulan berikutnya. Pasti ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah prevent ya. Prevent itu pencegahan. Jadi pencegahan itu dengan yang tadi di protect itu ASI ya, itu justru yang nomor 1, ASI eksklusif minimal 6 bulan. Kalau lebih bagus dilanjutkan tuh kayak dokter Cynthia sampai 2 tahun ya. Kemudian yang kedua kalau prevent itu adalah imunisasi ya. Jadi jangan lupa lengkapi imunisasi dasar yang berhubungan dengan pneumonia, mungkin DPT ya, kemudian MR ya. Lalu kemudian kalau imunisasi tambahan seperti misalnya imunisasi influenza dan imunisasi PCV. Ya, kemudian yang ketiga adalah treat. Jadi kalau misalnya yang tadi Moms and Dad mudah-mudahan udah bisa membedakan nih ini tuh bronkopneumonia atau bukan. Jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda ke arah dia bukan batuk pilek biasa, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi itu mengurangi angka kesakitan dan juga mengurangi angka kematian. Ya, jadi harapannya pneumonia ini segera dideteksi, jadinya nggak sampai menyebabkan kematian. Nah itu yang paling penting ya dok ya. Jadi early diagnosis, early treatment, better prognosis gitu ya dok ya. Benar. Nah sekarang dok, kalau tadi kan udah nih ke ibu-ibu yang anaknya ada kemungkinan untuk terkena bronkopneumonia. Sekarang khusus ke yang suka merokok. Jadi kita jangan ke victim aja dong dok, harus ke pelakunya juga nih yang menyebabkannya. Nah silakan dok, ayo take home notes-nya untuk perokok. Ya, jadi kalau buat yang merokok mungkin lebih diingat kembali efek negatifnya ya. Jadi efek negatifnya itu nggak hanya untuk diri sendiri, tapi adalah untuk anak-anak beresiko di sekitar kita. Ya, jadi mungkin nggak hanya anak kandung, keponakan ya, tapi asap rokok yang kita tinggalkan itu masih ada sampai 3 jam setelah kita pergi. Nah, ya, gitu. Itu. Terus jangan lupa ada hotline untuk berhenti merokok. Itu ada ya di Kemenkes ya. Jadi kalau misalnya setelah mendengar podcast ini mungkin langsung mendapat hidayah. Pas yang mau berhenti itu tuh dari pemerintah tuh ada ininya, hotline-nya. Difasilitasi. Betul, bahkan ya dok ya. Hotline berhenti merokok itu ada. Dan kalau pesan saya sebagai seorang ibu, tolong perokok kalau misalkan lagi keluar, tolong dong di luar jangan ngerokok ya dok ya. Kalau bisa, kalau misalkan jauh-jauh gitu ya. Kalau mau ngerokok tuh ke yang terpencil gitu, ke yang orang nggak mungkin ke sana, hampir nggak mungkin ke sana dan nggak tertarik juga ke sana. Supaya tidak meracuni anak sendiri dan anak orang lain juga gitu. Itu tuh betul-betul curah hati saya sebagai seorang ibu sih sebetulnya. Soalnya saya juga nggak mau bener-bener anak saya tuh anti banget gitu saya paparin ke asap rokok gitu. Jadi alangkah mirisnya kalau di rumah udah saya jagain dan kenanya di tempat lain yang sebetulnya kita mau healing malah jadi stressing gitu gitu kan. Jadi saya bener-bener kayak nggak rela gitu. Makanya untuk para perokok tolonglah lebih aware, lebih sadar diri gitu bahwa bahaya yang kalian bawa itu bukan untuk diri kalian sendiri tapi untuk orang lain juga gitu ya dok ya.
Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Dokter Olga. Untuk mom semua, moms dan dad yang sekarang lagi pusing ya dok ya. Untuk masalah bronkopneumonia, batuk pilek yang berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh, apalagi cuaca Bener. lagi kayak gini. Boleh banget nih kalau misalkan mau konsultasi sama dokter Olga di Rumah Sakit Mayapada ya dok ya. Iya, Dan betul. rumah sakit apa lagi dok? Satu lagi dok? Kasih Bunda di Cimahi. Kasih Bunda di Cimahi. Jadi boleh pilih aja mau di Rumah Sakit Mayapada atau di Kasih Bunda di Cimahi. Tergantung yang dekatnya dari rumah moms dan dad semuanya gitu. Iya, betul. Makasih banyak dokter. Oke, terima kasih Dokter Cynthia. Iya, dan sehat-sehat terus untuk Amin, dokter, amin. untuk suami, dan untuk anak-anak juga. Dan ini ternyata dokter Olga nih lagi expecting, Ya, udah betul. 6 bulan, Iya. sehat-sehat dan Amin. selamat sampai kelahiran nanti ya dok ya. Amin, amin, amin. Iya, terima kasih banyak ya dokter. Nah, untuk mom sama dad semua, jangan lupa saksikan acara bincang-bincang muter selanjutnya dengan tema yang gak kalah serunya sama yang hari ini. Nah, tunggu ya, kita mau bicara apa lagi nih minggu depan atau di kesempatan yang akan datang, pasti dengan tema yang lagi in, lagi booming saat itu. Ya, untuk mom sama dad tungguin terus acara BBM Bincang-Bincang Muter, dan sehat selalu dan tetap semangat mengasihi bersama Muter karena Muter nggak bikin sakit. Bye bye moms.